Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu tetap sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya bahagia karena diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena itulah kehendak Bapa kita di surga untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ana ya, seorang murtadin lulusan pondok pesantren, dan beliau juga seorang keponakan dari pemilik pondok pesantren yang terkenal di Jawa. Tetapi beliau keluar dari Islam karena beliau merasa di Islam seorang perempuan diperlakukan tidak adil, dipaksa untuk terima poligami, dan diiming-imingi bahwa nanti kalau di surga akan duduk bersama dengan istri-istri Nabi. Dan itu beliau sangat heran karena beliau merasa tidak mengenal istri Nabi. Beliau merasa perlakuan tidak adil tetap adalah sebuah peristiwa yang menzolimi para perempuan. Nah, bagaimana beliau bisa murtad dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana kisah pertobatannya. Tuhan memberkati. Halo. Halo Ana, silakan nyalakan kamera Ana. Suara TV-nya kecilin dulu Ana, supaya dia nggak ikut-ikutan diskusi. Ya, bentar, Bang. Silakan. Muslim? Bukan, saya mu'alaf, Bang. Mualaf. Ya berarti Muslim lah. Kok mu'alaf? Murtadin. Murtadin, mualaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Masih Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian Iya. gitulah ya. Oke. Apa buktinya Ya, kan bahwa saya Anda baru- Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba Saya kan di buktikan, pondok buktikan. juga. Pondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar Berarti ini. apa? Silakan. Surat apa saja Berarti yang apa? sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, Al-Fatihah. doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi ghadabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya. Banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang. Satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya, dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya, Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi nih semua. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa?
Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu Oke, ya, baik. Nah, saya sudah dijadiin dapat harus poinnya. menerima gitu. Iya, Betul. saya sudah Karena dapat poinnya. aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus? Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Iya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh, akhirnya masuk Kristen? Iya, sudah masuk. Hmm. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah, kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Costa itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu cuman cuti, waktuku cuman pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis hari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya, semua tuh memang harus aku selidiki dulu, Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa, nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Emang siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya, secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya, oke, saya tanggapi ya. Jadi begini, jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar susah. Dulu bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk memancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Yang mancing dari siapa? Oh, aku mikirku kan gini, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu pengurus pondok Bang Edi. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Selanjutnya aku nggak mau nyebutin di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu ini bahkan ada seorang kalau Ana tahu ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai dia itu udah hampir murtad itu gara-gara seperti Anda persis. Dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi.
Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama. Ulama hancur karena wanita. Betul. Wanita yang disalahin lagi. Betul. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri, Bang. Itu Kalau istrinya 4. kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik punya selidik, sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya, aslinya. Sebenarnya ini Iya. adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi. Panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngeliat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria, karena pria di sana itu ininya tinggi, ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar rumah, istri Muhammad. Nah, sehingga itu dikembangkan tuh. Jadi bukan istrinya Muhammad saja. Jadi semua perempuan-perempuan tuh harus dibungkus. Makanya kita banyak melihat perempuan-perempuan cadaran begitu kan, sampai bajunya nutupin lapisan. Itulah yang diperlakukan oleh orang Islam terhadap perempuan. Gitu. Betul banget. Dan banyak Bahkan hal-hal pamanku lagi. sendiri pun istrinya 4, Bang. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, ya, sunnah Rasul katanya, bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gedes akal-akalanmu itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas. Tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam. Saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan. Itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu, mereka kabur dari negara itu. Karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran, itu pernah terjadi demo besar-besaran. Bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes, dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana, perempuan-perempuan. Nah, sekarang di Indonesia perempuan lomba nutupin kepala. Ya, silakan. Ini maksudku gini loh, Bang. Ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana, perempuan diperlakukan kayak gimana, itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan. Harusnya kita bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh, Bang. Sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji. Nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu. Makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Iya, jadi ini contoh ya. Ini contoh yang kemarin sempat viral nih di Iran ya. Biar saya bacakan beritanya ya. Nih, biar teman-teman juga tahu nih ya.
kejadian mengenai namanya Mahsa Amini. Ya, unjuk rasa di Iran itu tahun 2022 sampai 2023 atau dikenal juga dengan unjuk rasa Mahsa Amini. Adalah serangkaian protes dan kerusuhan sipil di Iran yang dimulai pada 16 September 2002 menyusul kematian Mahsa Amini, ya, yang meninggal saat dalam tahanan polisi, diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran menggunakan hijab yang tidak pantas. Nah ini. Nah, dan seterusnya. Di bagian Iran, unjuk rasa ini menyebar dengan cepat setelah 1 hari dan kota-kota Teheran dan seterusnya nih. Ini unjuk rasanya nih ya. Bagaimana mereka perempuan-perempuan di Iran itu membakari jilbab-jilbab mereka. Karena memang sebenarnya tertekan mereka itu. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Edis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Mereka senangnya Takut, baca Bang. huruf-huruf Arab, nggak tahu artinya. Amin. Itu Anak saya yang membuat cewek-cewek ya, itu juga masih Islam Bang. Iya, makanya saya bilang tadi ya, maksud saya begini, saya ini menggalakkan supaya kita ini timbul yang namanya kesadaran supaya kita itu membaca informasi itu dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya. Masuk Kristen. Oke, Sudah 2 bulan. karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya. Betul, karena Iya, menurut iya. saya ya memang bener nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak Oke. ada, bahkan Buddha ya kan nggak bisa ya kan. Oke. Hanya Nah, nama sekarang Tuhan begini nih. Yesus kita. Oke, sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai apa yang ada dalam agama Islam, jelas-jelas Muhammad itu dia tidak punya mujizat. Walaupun belakangan dikarang oleh orang-orang Islam, Muhammad punya mujizat. Dikarang lah, dari tangannya keluar air lah, inilah. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Di dalam Al-Quran sendiri, Muhammad itu tidak punya mujizat. Dia dikatakan sebagai orang-orang yang menunggu-nunggu. Begitu. Tidak ada mujizat padanya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim-muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah yang ekstrim begitu, seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan Pesanku lagi? gini ya Bang, ada Ya. pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan Muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini apa, cek di Google itu namanya apa itu Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesanku Bang. Oke. Oke, hanya itu ya. Ya. Oke, baik, saya Makasih turunkan ya, ya. Bang. Sama-sama. Ya, teman-teman, kalau kita buka forum kesaksian-kesaksian murtadin itu nanti nggak akan henti-hentinya ya. Setiap hari selalu ada begitu. Makanya Uncu PI dengan Juma udah kebakaran jenggot. Sialan, tiap hari murtad aja nih orang nih. Makasih Pak Agus, makasih. Begini teman-teman, kita ini kan hanya memaparkan apa yang benar-benar ada dalam literasi Islam dan dalam literasi Kristen. Di dalam literasi Kristen, disebutkan di dalam Injil itu bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, membangkitkan orang mati, buta melihat, tuli mendengar di dalam Bible.
Tetapi di dalam literasi agama Islam, Muhammad bukannya ngusir setan, bukannya mengusir orang, menyembuhkan orang yang kena sihir, dia yang malah kena sihir. Nggak ada literasinya. Makanya saya bilang tidak ada nabi, belum pernah ada nabi dalam Taurat dan Injil yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir ya Muhammad itu. Tapi dibilang begitu kayak namanya dibilang penistaan. Memang benar ada Muhammad kena sihir itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebenarnya kisah di balik pertobatannya yang luar biasa itu sesungguhnya muncul banyak sekali drama karena beliau adalah seorang keturunan atau dari keluarga pondok pesantren terkenal di Jawa. Dan itu tidak diceritakannya karena berhubung waktu atau durasi yang dia sampaikan di channel Edis TV tidak cukup memadai. Tetapi sesungguhnya drama itu dia alami. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu dahsyat sampai hari ini. Kita melihat bagaimana Ibu Ana percaya karena dia menyatakan Isa Al-Masih lah satu-satunya yang bisa membangkitkan orang mati. Oleh karena dia bisa membangkitkan orang mati, maka saya percaya dia adalah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Dan ini luar biasa sekali. Sebuah pengakuan yang sangat tegas, keras, dan berani dari seorang murtadin yang dahulunya seorang santri pondok pesantren. Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, menjadi berkat, menjadi terang dan garam di muka bumi ini, terus mengasihi, mengampuni, dan bersahabatlah demi nama Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan beserta kita dan selalu mengasihi kita serta memberkati kita dengan limpahnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.